Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mempunyai relasi dengan orang lain, sebuah relasi yang baik, bukankah itu sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Setidaknya kita punya relasi yang baik di dalam keluarga kita, baik keluarga jasmania maupun keluarga rohani. Mari saudara kita menghargai relasi-relasi seperti itu sebagai berkat Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita menyadari bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Dia perlu orang lain. Dia perlu punya relasi dengan orang lain. Namun kesadaran yang sama juga kita dapatkan bahwa sesungguhnya relasi-relasi antar manusia telah mengalami kerusakan. Bahkan kerusakan yang sangat mencemaskan. Manusia bisa membinasakan orang lain. Manusia bisa menyakiti orang lain. Bahkan termasuk anggota keluarga sendiri. Dan lebih miris dalam hati kita, bagaimana seorang anak bisa melukai orang tuanya atau sebaliknya. Saudara, ini kenyataan hidup kita. Bukan itu saja. Kita melihat berapa banyak orang yang telah melakukan kesalahan, namun tidak pernah mengakui kesalahannya. Bahkan mereka mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, supaya mereka membenarkan dirinya sendiri. Dengan cara-cara seperti itu, manusia tidak pernah berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya. Manusia bergumul dengan dirinya sendiri. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-24. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu di antara kita.
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah kisah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimanakah sikap mereka dan bagaimanakah keberadaan mereka. Namun juga kita bisa melihat bagaimanakah sikap Tuhan terhadap mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Saudara, ada beberapa pesan firman Tuhan yang penting untuk kita hayati, sehingga kita mengerti apa yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah dampak daripada keberadaan manusia seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian ini. Yang pertama-tama, saudara, keberdosaan manusia membuat manusia terpisah dari hadirat Allah. Dan manusia yang jatuh dalam dosa menjadi manusia yang hidup berpusat pada dirinya sendiri. Saudara, kita baca firman Tuhan ini setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan dengan mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Maka saudara perhatikan, mereka baru sadar mereka telanjang. Sesungguhnya mereka sudah telanjang sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi sekarang kesadaran mereka telanjang itu mempunyai impact yang berbeda. Mereka menjadi malu dengan diri mereka sendiri. Mereka mencoba menutupi diri mereka sendiri karena mereka tahu mereka itu telanjang. Bahkan bukan itu saja. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan di masa yang sejuk di taman itu, mereka pun bersembunyi daripada Tuhan. Mereka tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saudara, bukankah ini kenyataan yang terjadi bagi manusia hari ini? Saudara, manusia hari ini mencoba menghindari Tuhan dari hidupnya. Ataupun kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka berpikir, mereka percaya kepada Tuhan sesuai preferensinya, sesuai dengan apa yang dia pikir benar. Namun, apakah manusia mau menerima ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan bukan berdasarkan inisiatif manusia, bukan berdasarkan preferensi manusia, tetapi berdasarkan penyataan Tuhan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia mulai berpusat pada diri sendiri. Disitulah saudara-saudara, ketika Allah bertanya kepada Adam, maka Adam tidak langsung berkata, Tuhan, saya bersalah. Namun Adam menyalahkan Hawa. Demikian juga dengan Hawa. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan menciptakan Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Namun setelah mereka jatuh dalam dosa, maka mereka berselisih satu sama lain, saling menyalahkan. Saudara, sampai hari ini, begitu banyak manusia di dunia ini yang telah berbuat salah, namun tidak pernah mau disalahkan, selalu membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Grup yang satu menyalahkan grup yang lain, kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, asal muasal dari semuanya ini adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan setiap orang telah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga dosa itu menampilkan sikap-sikap yang seperti itu sejak mulanya. Oleh karena itu, saudara-saudara,
Mari kita mengakui kita orang berdosa. Dan kita mengakui kita orang berdosa. Dan kita mau kembali hidup di hadirat Tuhan. Ketika Tuhan mencari kita, kita berkata, ya Tuhan, saya ada di sini. Ampuni dosa saya. Dan saya ingin berelasi dengan Engkau. Dan di dalam Kristus ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Dan dosa kita dihapuskan di dalam darahnya. Yang kedua, saudara. Saudara, di firman Tuhan ini, kita disadarkan bahwa sejak semula, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka inisiatif pencarian adalah Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Saudara, hari ini kita berpikir, manusialah yang mencari Allah. Dan manusia menolak kalau dikatakan Allah mencarinya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, manusia tidak pernah mencari Allah. Alkitab pernah mengatakan, Allah melihat ke bumi ini. Apakah ada di antara manusia mencari dia? Dan kita berkata, tidak ada seorang pun mencarinya. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian ini, Allah bertanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, Allah bukan tidak tahu di manakah Adam dan Hawa. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau memberitahukan, aku sedang mencarimu. Saudara, manusia yang hilang tidak pernah merasa hilang. Manusia yang tersesat tidak pernah merasa sesat. Atau manusia yang hilang, dia tidak tahu dia terhilang. Manusia yang tersesat, dia tidak tahu dia tersesat. Sampai Tuhan berkata, di manakah engkau? Barulah manusia tahu, dia sedang terhilang. Saudara, bukankah itu misi Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang-orang yang tersesat, yang terhilang itu. Saudara, berapa banyak di muka bumi ini orang itu sadar dia sedang terhilang, dia sedang tersesat. Saudara-saudara, tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa mengerti dia sedang kehilangan arah hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman-Nya, menyatakan siapa kita, di mana keberadaan kita. Dengan demikian, kita tahu kepada siapa kita harus percaya. Kita tahu kepada siapa kita harus ikut. Kita harus ikut kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saudara, sudahkah saudara ikut dengan setia kepada gembala yang baik itu, yang memimpin hidup kita, supaya kita tidak tersesat. Kita kembali kepada pemelihara hidup kita. Bukankah itu kebahagiaan dan sukacita dan pengharapan dalam hidup kita? Yang ketiga, saudara, sejak awal sekali kita dinyatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan Allah telah menyediakan penebusan bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara, penebusan bukanlah kata-kata yang baru muncul di dalam perjanjian baru. Tetapi sejak kitab Kejadian, Allah sudah mempraktekkan penebusan itu. Dan menyatakan satu kali kelak akan ada penggenapan dari penebusan yang puncak itu di dalam Yesus. Saudara, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia malu. Lalu bagaimana dia menutupi keberadaan dirinya, keberdosaannya? Itu caranya dengan daun pohon ara. Dia menutupi dirinya. Namun saudara, perhatikan. Apakah Allah membiarkan manusia dengan kekuatannya sendiri memakai daun pohon ara untuk menutupi dosanya? Tidak. Sejak semula Allah berinisiatif memakai kulit hewan, kulit ternak. Dan Tuhan mengenakannya kepada mereka. Bukan mereka yang mengenakan, Tuhan yang mengenakannya kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penebusan itu adalah inisiatif Tuhan dan karya Tuhan. Dan ada darah yang dicurahkan. Dan pada puncaknya,
Dan pada penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya. Dan saudara-saudara, penebusan itu Tuhanlah yang mengenakan Kristus pada diri kita. Supaya kita yang tidak benar menjadi benar karena mengenakan Kristus. Kita yang berdosa dihapuskan dosanya karena Tuhan mengenakan Yesus Kristus pada diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara mengenal Yesus, saudara kita adalah orang berbahagia. Karena Allah yang menyatakan kepada saudara. Saudara, waktu tersisa tidak terlalu banyak. Mari kita mengenal kasih anugerah Tuhan di dalam penebusannya. Supaya kita beroleh perdamaian dengan Tuhan. Dan kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan kita menjadi juru damai bagi orang lain. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk keindahan firman-Mu. Kami baru mengerti akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa mempunyai dampak sampai hari ini. Ya Tuhan, tolong kami. Kami rusak hubungan dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan karena keberdosaan kami. Tapi kami berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mencari kami. Mencari orang tersesat. Dan Tuhan menyadarkan kami bahwa kami terhilang. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami berjumpa dengan penebus kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Sehingga kami boleh berdamai dengan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Jikalau kami sudah berdamai dengan Engkau, biarlah kami memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau. Sehingga kami mengalami betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami hidup bersyukur dan penuh pengharapan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.